to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, ilmu, serta kesempatan untuk terus belajar. Perkenalkan, saya Karlin Latviani Johari, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 4F. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Semoga jawaban yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Selamat menonton! Pertama, jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran mendalam tentang segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, namun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Artinya, pembahasannya tidak hanya bersumber dari akal manusia saja, tapi juga dari wahyu yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, filsafat pendidikan ini membahas pertanyaan-pertanyaan besar seperti apa tujuan pendidikan menurut Islam, bagaimana seharusnya seorang guru mendidik, siapa sebenarnya peserta didik menurut pandangan Islam, dan bagaimana pendidikan bisa membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, itu yang disebut ruang lingkup filsafat pendidikan. Ada juga secara garis besarnya ruang lingkupnya, yaitu yang pertama ada hakikat pendidikan dalam Islam, yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya lahir maupun batin. Yang kedua ada tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada peserta didik, yaitu manusia yang sejak lahir sudah mempunyai fitrah yang baik dan tugas pendidikan adalah menjaga serta mengembangkannya. Yang keempat ada pendidik, yaitu guru yang tidak hanya mengajarkan, tapi juga mendidik dengan keteladanan. Yang kelima ada metode pendidikan, seperti nasihat, pembiasaan, dan keteladanan yang semuanya diajarkan dalam Islam. Yang keenam yaitu ada isi atau kurikulum, yang mencakup ilmu agama dan ilmu dunia karena keduanya itu penting. Yang ketujuh ada lingkungan pendidikan, seperti rumah, sekolah, masjid, dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adalah nilai-nilai dasar Islam yang menjadi landasan penting pendidikan seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Kedua, apa fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam? Fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam adalah sebagai dasar, arah, dan pijakan dalam merancang pendidikan sesuai nilai-nilai Islam. Dengan filsafat Islam, kita bisa memahami apa tujuan sebenarnya dari pendidikan dalam Islam, bagaimana cara mendidik yang sesuai dengan ajaran Islam, dan seperti apa manusia yang ingin dibentuk oleh pendidikan itu sendiri. Filsafat Islam juga membantu kita menyaring nilai-nilai luar agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta memberikan pedoman, moral, dan spiritual dalam proses pendidikan. Jadi, dengan adanya filsafat Islam, pendidikan Islam tidak berjalan tanpa arah, tapi punya tujuan yang jelas dan bernilai akhirat. Ketiga, terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini? Apa alasannya? Aliran filsafat pendidikan Islam yang paling relevan dengan kondisi saat ini yaitu aliran progresivisme Islam dan konstruktivisme Islam. Kedua aliran ini memiliki pendekatan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan sesuai kebutuhan peserta didik masa kini. Progresivisme Islam menekankan pentingnya pembaruan dalam pendidikan Islam agar mampu menjawab tantangan global seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya, serta kebutuhan akan integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan teks-teks klasik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk generasi Muslim yang kritis, solutif, dan berdaya saing. Sementara itu, konstruktivisme
Islam sangat relevan karena peserta didik saat ini cenderung aktif, kritis, dan membutuhkan pengalaman belajar yang bermakna. Konstruktivisme memandang bahwa peserta didik perlu membangun pemahamannya sendiri melalui interaksi, refleksi, dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Nah, guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Oleh karena itu, penggabungan dua aliran ini sangat sesuai diterapkan dalam pendidikan Islam masa kini, karena mampu menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi juga pada pemahaman, keterlibatan aktif, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern ini. Keempat, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan apa pentingnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas secara mendalam tentang hakikat, tujuan, nilai, dan proses pendidikan dalam perspektif Islam. Filsafat ini bersumber dari Al-Quran, hadis, serta pemikiran para ulama dan filsuf Islam. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa tujuan pendidikan menurut Islam, bagaimana cara mendidik yang sesuai dengan ajaran Islam, siapa manusia yang ideal menurut Islam. Dengan kata lain, filsafat pendidikan Islam memberikan kerangka berpikir dan landasan normatif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan agar sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Pentingnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam ini sangat penting karena yang pertama, memberikan arah dan tujuan pendidikan yang jelas, yaitu untuk membentuk insan kamil atau manusia paripurna yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Yang kedua, menjadikan landasan dalam penyusunan kurikulum, metode, dan sistem pendidikan, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menjaga identitas dan karakter pendidikan Islam, di tengah pengaruh globalisasi dan sekularisasi. Yang keempat, membantu guru dan pendidik memahami hakikat manusia dan cara mendidiknya, sesuai dengan fitrah dan ajaran wahyu. Yang kelima, mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga menciptakan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat. Dengan filsafat pendidikan Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak orang cerdas, tetapi juga pribadi yang bertakwa, bermoral, dan berguna bagi umat. Kelima, sebutkan dan jelaskan 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan siapa tokoh tiap aliran tersebut. Yang pertama ada aliran idealisme Islam. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dianggap sebagai jalan untuk mensucikan jiwa dan mencapai kebahagiaan akhirat. Nilai-nilai rohani dan keagamaan menjadi dasar utama dalam proses pendidikan. Tokohnya yaitu ada Imam Al-Ghazali. Ia memandang bahwa pendidikan adalah sarana untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan akhlak, bukan semata untuk mencari kedudukan duniawi. Yang kedua yaitu ada aliran rasionalisme Islam. Aliran ini mengakui peran akal dalam memahami ilmu dan ajaran Islam. Pendidikan tidak hanya berdasarkan hafalan atau tradisi, tetapi juga mendorong berpikir logis dan kritis, selama tidak bertentangan dengan wahyu. Untuk tokohnya sendiri yaitu ada Al-Farabi. Ia menekankan bahwa akal memiliki kedudukan tinggi dalam memahami realitas dan mendukung proses pembelajaran yang ilmiah dan filosofis. Aliran ketiga yaitu aliran humanisme Islam. Aliran ini memandang bahwa pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia, baik jasmani, akal, maupun rohani. Pendidikan juga harus memperhatikan konteks sosial dan bertujuan membentuk manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Tokohnya yaitu Ibnu Khaldun. Ia melihat pendidikan sebagai bagian dari proses membangun peradaban dan penting untuk mengajarkan ilmu secara bertahap sesuai perkembangan anak. Keenam, secara filosofis, apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat? Nah, secara filosofis, pendidikan Islam memiliki keunggulan
karena menggabungkan wahyu dan akal secara seimbang. Tujuan pendidikannya tidak hanya untuk dunia, tetapi juga akhirat, yakni membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertakwa. Menuntut ilmu dalam Islam adalah ibadah, dan setiap proses pembelajaran diarahkan untuk membentuk karakter yang baik. Berbeda dengan pendidikan di Barat, yang cenderung memisahkan ilmu dari nilai moral dan spiritual, sehingga beresiko melahirkan manusia yang cerdas tapi tidak bermoral. Selain itu, Islam juga memandang manusia secara utuh, jasmani, akal, dan ruh, sehingga pendidikannya menyentuh semua aspek. Ilmu agama dan ilmu umum juga tidak dipisahkan, melainkan dipadukan untuk membentuk insan kamil. Oleh karena itu, secara filosofis, pendidikan Islam lebih unggul karena memadukan iman, ilmu, dan akhlak sebagai satu kesatuan yang membentuk manusia berilmu sekaligus bertakwa. Ketujuh, bagaimana pandangan kamu tentang integrasi keilmuan, agama, dan sains dalam pendidikan Islam? Saya memandang bahwa integrasi keilmuan antara agama dan sains dalam pendidikan Islam adalah suatu kebutuhan penting dan mendesak di era modern ini. Nah, dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Kedua jenis ilmu tersebut saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengenal Allah, memahami ciptaannya, serta membawa kemaslahatan bagi manusia. Al-Quran sendiri mendorong umat Islam untuk berpikir, meneliti, dan mengamati alam yang merupakan dasar dari sains. Maka sains dalam pandangan Islam bukanlah ilmu yang bebas nilai, tetapi harus diarahkan oleh wahyu dan etika Islam. Integrasi ini akan menghasilkan pendidikan yang utuh, yang tidak hanya mencetak manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kesadaran spiritual. Dengan integrasi keilmuan, peserta didik tidak lagi melihat ilmu agama dan sains sebagai dua hal yang terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan yang mendekatkan mereka kepada kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan seperti ini akan membentuk generasi yang berilmu tinggi, beriman kuat, dan bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang lebih baik. Kedelapan, di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Dalam pendidikan Islam, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sentral dan utama. Seluruh proses pendidikan dalam Islam berorientasi pada pengenalan, penghambaan, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukan hanya sebagai sumber ilmu, tetapi juga sebagai tujuan akhir dari pencarian ilmu itu sendiri. Pendidikan Islam memandang bahwa ilmu adalah amanah dari Allah, dan manusia sebagai makhluk ciptaannya diberi akal dan hati untuk mencari, memahami, dan mengamalkan ilmu tersebut, maka menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, segala aktivitas pendidikan, dari tujuan, materi, metode, hingga evaluasi, harus diarahkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadikan Allah sebagai pusat dalam pendidikan, maka pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak, iman, dan tanggung jawab spiritual. Inilah yang membedakan pendidikan Islam dari sistem pendidikan sekuler yang seringkali memisahkan proses belajar dari nilai-nilai ketuhanan. Kesembilan, apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam? Saya memandang bahwa alam dalam pendidikan Islam adalah sumber belajar yang sangat penting dan bernilai spiritual tinggi. Dalam pandangan Islam, alam bukan hanya ciptaan Allah, tetapi juga tanda-tanda atau ayat kekuasaannya yang harus dipelajari, direnungi, dan dimanfaatkan dengan bijak. Al-Quran juga berkali-kali mengajak manusia untuk memperhatikan langit, bumi, gunung, hewan, dan segala fenomena alam. Semua itu menjadi media pembelajaran yang mengarahkan manusia kepada pengenalan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendidikan Islam tidak boleh terlepas dari alam, karena melalui alam peserta didik belajar memahami kebesaran dan keteraturan ciptaan Allah. Alam juga mengajarkan nilai-nilai penting dalam pendidikan seperti tanggung jawab, keteraturan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dengan memahami alam, peserta didik diharapkan tumbuh sebagai manusia yang berilmu, berakhlak, dan peduli lingkungan. Sekaligus menyadari bahwa manusia adalah khalifah yang harus menjaga
dan memakmurkan bumi ini. Kesepuluh, jelaskan tentang hakikat pendidik serta karakter apa yang harus dimiliki oleh pendidik. Dalam pendidikan Islam, pendidik bukan sekedar penyampai ilmu, tetapi memiliki peran yang lebih dalam dan mulia. Pendidik dipandang sebagai murabi, yaitu orang yang membina dan membimbing peserta didik menuju kesempurnaan akhlak dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga berperan sebagai mu'alim atau pengajar ilmu, mu'adib atau pembentuk adab, dan mursyid atau pembimbing rohani. Hakikatnya, pendidik adalah teladan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam ucapan, sikap, dan perbuatan. Ada pula karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam Islam, yaitu yang pertama, ikhlas. Mengajar karena Allah, bukan karena materi atau pujian. Yang kedua, berilmu. Menguasai ilmu yang diajarkan dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, berakhlak mulia. Menjadi contoh dalam kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Yang keempat, penyayang dan sabar. Memahami bahwa mendidik adalah proses, sehingga harus sabar dan penuh kasih terhadap peserta didik. Yang kelima, adil. Tidak pilih kasih, memperlakukan siswa dengan adil dan bijak. Yang keenam, tanggung jawab. Menyadari bahwa mendidik adalah amanah besar yang dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Pendidik dalam Islam bukan hanya mencerdaskan, tetapi juga membina jiwa dan akhlak. Ia adalah sosok yang membawa ilmu sekaligus memberi teladan dalam kehidupan. Ke-11, apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Dalam pendidikan Islam, peserta didik bukan hanya pencari ilmu, tetapi juga pribadi yang sedang dibina untuk menjadi manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, ada beberapa sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik, yaitu yang pertama, niat yang ikhlas. Belajar semata-mata karena Allah, bukan karena pujian, pangkat, atau tujuan duniawi. Yang kedua, yaitu ada semangat menuntut ilmu. Memiliki rasa ingin tahu, tekun, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, ada tawadu atau rendah hati. Tidak sombong atas ilmu yang dimiliki, serta menghormati guru dan sesama teman. Yang keempat, yaitu berpikir kritis dan terbuka. Mau berdiskusi, bertanya, dan merenungkan kebenaran selama tetap dalam koridor adab dan nilai Islam. Yang kelima, ada sabar dan tahan ujian. Menyadari bahwa menuntut ilmu itu adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Yang keenam, ada taat dan hormat kepada guru. Menjaga adab kepada guru, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketujuh, yaitu mengamalkan ilmu. Tidak hanya menumpuk ilmu, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.